hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawa daku selalu dalam mimpimu. Bilang kamu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Bilang kamu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya dalam mimpimu. Bilang kamu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Well, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai buat Halo. pendengar dan juga Pemirsa RRI Net, dimanapun berada untuk Iya. kesempatan hari ini. Tentu saja baru kita mendengarkan salah satu lagu manis ya. Waduh, Luar asik biasa. banget ya. Salah satu lagu tadi udah dibawakan ya Meza ya. Iya. Sebelumnya untuk kita di kali ini ya Iya. Meza bersama dengan LPP RRI Melabo, Benar kita sekali. ada live music Benar. RRI Net. Oke. Nah, jadi Iya. aku siapa? Aku adalah Nanda. Oke, dan kamu adalah Ya, pemirsa RRI Net dimanapun berada, sebelum kita nanti bakal bincang-bincang sama artis kita, terus juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dan bernyanyi ria lagi, kita perkenalkan dulu. Walaupun udah sering dan baru berapa kali lah ya. Kalau kita kitanya berduet udah sering, bareng, ya kan? Kalau kitanya udah sering. Udah sering, Ada ya. yang pertama, ada juga yang udah kedua kalinya. Iya, benar sekali. Hari ini ada Meza Dan juga ada Nanda di sini, serta ada bintang tamu kita, Icut Aprilia bersama dengan temannya namanya siapa ya? Hah? Ajri. Ajri. Iya. Iya. Mungkin kalau yang udah pernah cek YouTube-nya RRI Melabo, Iya. udah tahu, salah satunya udah tahu. Iya, Tapi kalau ini siap. baru nih, yang baru kita hajar Iya. nanti ya. Iya benar, karena Kita ospek ya. benar. Oke. Dan Meza, Iya. kamu senang nggak sama lagu yang tadi? Seneng banget. Kemarin itu kita kan setiap hari Jumat sering ya selesai senam karaoke. Karaoke. Aku bawain nyanyi ini, tapi sayangnya aku ya kayak biasa. Kalau nyanyi kan suka kalau nggak lari-lari lirik, iramanya tuh lari-lari gitu kan. Oke. Aku suka sama lagu ini karena agak-agak centil gimana gitu ya kan. Pokoknya happy-happy Iya, gimana happy, gitu ya. karena menceritakan tentang cinta. Tapi yang lebih lanjutnya next nanti kita tanyain ke Icut Lia, Aprilia, kan kenapa sih dia pengen bawain lagu ini untuk malam Iya. untuk hari ini gitu ya. Oke, nah untuk kesempatan kita kali ini, sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net Senusantara, lihat dong gaya kita. Oke. Kita Ada apa kembali dengan ke kita hari era ini? tahun zaman-zaman Iya. di mana Om Bandit beraksi ya. Gitu ya. Enggak, ini maksudnya oldies ya. Iya. Kita retro-retro klasik, mencoba lah. Iya. Mencoba untuk menjadi berubah klasik. setiap harinya gitu ya. Kamu klasiknya di mana itu? Nggak tahu di mana Kamu ya. orangnya udah klasik sih kalau menurut aku. Karena warna kulit aku eksotis gitu. Enggak beda Oh, lah. Iya. Nah, kalau untuk lagu yang udah dibawakan tadi, kita langsung aja tanya nanti bersama dengan Icut Aprilia. Tapi sebelumnya kita mau say hello dulu nih. Oke. Halo.
Halo, apa kabar? Baik. Mirip orang Korea ya? Dia ini Tadi, ya agak lembut gitu ya. Mirip orang Korea. Iya. Tadi aku hampir bilang kalau Korea sarangnya enggak, karena kan kalau masa langsung bilang cinta gitu. ditimpuk aku nanti dengan ini kalau ya. bahasa Koreanya sapa orang apa ya? Apa ya? Annyeonghaseyo. Ya, lupa deh ya. Aku gak ngerti ya. Jarang nonton film Korea ya. Mirip orang Korea loh. Iya. Di mana, di matanya gitu ya, agak kecintaan. Iya, semuanya ya. sih kayaknya ya. Tadi Icut Aprilia. Ya. Sebelumnya apa kabar? Baik. Oke, umurnya berapa sih? 16 tahun Meza. Masih muda, seumuran lah sama Meza, lebih kurang. Lebih ya. kurang lah. Lebih kurang lah ya. Baru lah 20 kan? Meza udah 20 tahun. Aku 19. Padahal 20 tahun lagi, 19 tahun lagi kayaknya ya. Kalau Meza berapa ya? Udah mau ubanan deh. Gak usah disebutin. By the way, Icut Aprilia 16 tahun. Masih sekolah dong? Iya. Sekolahnya sekarang gimana? SMA 1. SMA 1. Okay. Hai SMA 1, say hello. Yang mana kameranya ini? Iya, hai dua-duanya SMA deh 1 Melabo, lagi-lagi ya. Semoga aja mereka nonton ya. Ada siswanya nih, ada temennya kayaknya ya. Karena kemarin yang 2 bulan lalu kita kan bersama dengan salah satu yang apa tuh namanya? Yang dari Lida itu kan. Ya. Itu kan juga SMA 1 SMA kan. 1. Lagi-lagi ya, luar biasa. Halo SMA 1. Aku bukan alumninya. Iya, aku juga. Tapi nggak masalah ya. Yang pasti buatnya siapapun ya, alumninya semoga aja nonton acara kita ya. Iya, tapi benar. ngomong-ngomong, apa nih perasaannya bisa tampil di acara live music RRI Melabo untuk hari ini? Senang yang pastinya. Terus deg-degan, happy. Deg-degan, ya. Deg-degan juga happy ya. Oke, jadi gitu. Nah, mau jawab aja dia agak kaku gitu kan, sahabat kreatif. Jadi Icut Aprilia, Icut Aprilia atau panggilannya Lia nih, sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI-net tadi membawakan lagu-lagu yang menurut aku tuh nggak sesuai dengan umurnya, gitu kan. Tapi dia bener-bener bisa bawain lagu itu fun banget ya, menyenangkan banget, seakan-akan lagu itu tuh bener-bener kayak lagi di zamannya dia. Iya. Itu Kita aja terasa gitu ya. Lagu di zamannya ibunya aku guys, gitu ya. Oh iya benar. Yang nyanyinya aja udah berapa ya? Tapi dia benar-benar bisa membawakan lagu itu kayak ya begitu easy listening banget kita dengerin, apalagi dibawakan dalam versi akustik kayak gini. Gitu ya. Sebelumnya aku mau tanya, kamu memang suka dengan genre lagu-lagu lama atau kebetulan aja kamu suka, kamu bisa dengan lagu-lagu yang kayak gini? sebenarnya lagu apa aja sih? Lagu apa aja? Tapi karena mungkin kita temanya oldies gitu ya. Jadi harus lagu-lagu lama kayak gitu ya. Wow, tapi nggak masalah loh, lagu lama sekarang banyak yang merecycle lebih enak dari yang dulunya gitu ya. Apalagi anak-anak muda sekarang ya kan mengcover lagu-lagu itu lebih asik lagi. Iya, gitu, kamu tanya dong tadi judul lagunya apa? Iya, wow, judul lagu yang dibawain tadi apa sih biar sahabat kreatif di luar sana dan pemirsa RRI-net juga udah pada tahu, karena kalau zaman kayak Lia gitu kan nggak tahu tuh sama lagu-lagu lama zaman 70-an, 80-an pasti nggak hafal gitu kan. Apalagi Meza cuma ref-refnya doang gitu. Kalau aku sama sekali nggak tahu, banyak yang nggak tahu lagu lama gitu ya. Mungkin karena kan ini anak muda aku. Gitu ya. Gimana gitu kan. Nggak tahu lagu lama apa sih gitu kan, lagu lama gitu. Aku taunya sekarang mah lagu-lagu yang jingkrak-jingkrak semua Bu. Oh gitu ya. Pokoknya yang kira-kira kalau keluar dari tempat tersebut tuh rambutnya udah loncat-loncat ke atas ya. Nggak lihat nih. Oh gitu ya. Sponsor. By the way, kita tanya tadi judul lagunya apa sih? Cinta dari Vina Panduwinata. Cinta dari Vina Panduwinata. Itu dia nih pemirsa. Cinta dari Vina Panduwinata. Yang pastinya sekarang aja dia udah lama banget juga ngeluarkan single terbaru ya kan. Itu penyanyi yang tapi lagunya banyak banget penggemarnya sampai sekarang ya banyak kan. Sih, bagus-bagus semuanya lagu. Kalau Vina Panduwinata juga banyak lagunya yang bagus-bagus ya. Yang sampai sekarang pun di YouTuber itu banyak sekali yang membawakan ulang atau yang mengcover istilahnya. Nah, kalau Lia sendiri nih, kenapa nih pengen bawain lagu dari Vina Panduwinata sendiri? Karena lagunya asik, terus emang lagi di YouTube tuh lagi happening. Iya kan? Lagi happening. Terus pengen aja bawa di sini gitu ya, karena tema kita sesuai dengan untuk samain sama sesuai dengan tema kita ya. Oke. Kalau sebelumnya kalau misalnya sering nyanyi-nyanyi itu sering nggak bawain lagu 80-an atau yang lama-lama kayak gitu? Jarang sih. Kalau misalnya tampil di acara pensi sekolah misalnya, atau tampil di kafe dirimu misalnya, Jarang.
jarang. Jarang Tapi ya? kalau misalnya nyanyi-nyanyi sendiri di rumah Iya. itu sering. Oh, itu sering ya. Kalau misalnya oke. ada event-event tuh menentukan tema juga kan. Kayak Sesuaiin ya. Berarti di rumah suka karaokean juga ya? Sendiri-sendiri Suka. atau ada yang temenin? Kalau kalian dia bareng maknya pasti ya. Baik, kita mau tanya Ya. dulu, kelas berapa sih? Kalau misalnya masih 16 tahun itu? sebenarnya Belum kan? belum. Belum tapi SMA sebenarnya ya. ya. Kok cepat masuk SMA? Cepat sekolahnya. Cepat sekolahnya. Berarti sekarang kelas berapa? Hampir naik kelas 3. Oh, cepat banget ya. Mudah banget ya. Iya, tapi Iyalah, sesuai naik nggak kelas. sih? Iya nggak hampir sesuai, naik. harusnya kan 17 tamat. Oh iya. Dia iya, 16 benar. tamat. Oh Cepat setahun gitu ya. Berarti cepat setahun sekolahnya. Nggak apa-apa, biar nanti pas udah selesai sarjana masih umurnya muda, jadi cari kerjanya juga lebih panjang waktunya gitu kan. Tapi by the way dia cute banget ya. Sampai coba lihat dulu outfitnya itu luar biasa banget. Iya. Sampai pakai boots, terus Iya. juga apa itu? Apa sih namanya? Tali-talinya gitu kan, dari celananya luar gitu ya. biasa sekali. Ntar kalau Nanda kurang tali pinjam ya. Apanya? Film pinjam talinya. Mau ikat kamu ya, biar tetap di sisi aku ya. Iya. Pokoknya hari ini gayanya ala-ala 70-an walaupun agak kurang gitu kan. Iya. Tapi seadanya lah ya. Ya, Kakak Nanda. Seadanya bongkar baju yang lama Iya, ya. baju yang lama, cari yang mana yang dapat. Tapi luar gitu biasa ya. keren loh. Ajri, Iya. nanti kita aja ngobrol ya. Kamu tenang, kamu mojok aja dulu di situ kan nggak apa-apa kan. Nanti kira-kira kalau udah Iya. nggak kuat, ambil aja tangannya di kamera. Bilang Oke. udah nggak kuat gitu. Udah lapar misalnya kayak gitu kan. Iya. Nah kalau misalnya kita berbicara tentang oldies, Meiza, aku mau tahu kalau misalnya kamu lagu yang kira-kira ini kita serius ya. Iya, Lagu lama yang sampai sekarang itu masih kamu suka, kamu suka dengar. Lagu lama ya. Aku tuh kalau misalnya dibilang lagu lama sih, kalau disuruh sekarang aku pasti lupa nih, Oh ya ya? kan? Karena kalau misalnya tiba-tiba nyanyi ya nyanyi aja, tapi kalau misalnya disuruh sekarang aku ingatnya lagu apa ya? Lagu apa? Senana jalan kenangan, tahu Oh nggak gitu, lagu itu? sepanjang jalan kenangan. Nah, gitu Itu- kan? ya, itu lumayan jadul sih. Sepanjang jalan kenangan. Nah, yang aku tahu cuma itunya doang. Jadi yang lain nggak tahu nih pemirsa gimana dong. Lagu-lagu. Kalau Ajri, sebutin aja lagu lama yang kira-kira sampai sekarang tuh kamu masih, oh ini kayaknya ini lagu yang nggak pernah usang gitu loh. Lagu apa Mic-nya dong, kayaknya? Kak Nanda. Iya, nggak apa-apa sih lagu apa misalnya? Nggak ada. Nggak ada. Oh The Beatles. Beatles. Dia lebih ke Inggris ya. Ke Inggris lebih ya. Ke, lebih ke lagu-lagu Inggris kayak gitu The Iya. Beatles. Ya. Tadi kamu udah bawain lagu Vina Panduwinata judulnya Cinta. Ada beberapa lagu yang akan kamu bawakan untuk kesempatan kali ini biar yang dengerin di rumah tuh pantengin. Ada berapa lagu kira-kira? Ada 6. 6 lagu. Luar Dan biasa itu semuanya ya. lagu-lagu lama. Dan paling enak dan juga paling sering diputar dan booming pada masanya. Sampai Iya, sekarang bener. juga masih booming ya. Iya benar. Oke. Nah walaupun yang pastinya banyak penyanyi-penyanyi lama itu yang udah nggak ada lagi, udah almarhum, tapi yang pastinya lagu-lagunya itu masih dicintai ya pemirsa ya sama kaula muda sampai saat ini pastinya. Oke. Nah next nanti buat pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, kita juga bakal menikmati ya indahnya bintang kehidupan yang sesaat lagi juga bakal dibawain ya sama Lia gitu ya. Bener, itu nanti ada di season selanjutnya ya Meiza. Ya. Yang pastinya buat pemirsa RRI Net dimanapun berada, jangan ganti frekuensi kamu ya dan jangan pindah channelnya. Karena kita akan menyaksikan kembali yang pastinya bintang kehidupan dari Lia untuk kesempatan hari ini. Yang lagu ini juga merupakan salah satu lagu lama. Lagu lama. Yang penyanyinya juga seperti yang sudah Meza sampaikan tadi itu udah almarhum. Iya. Dan penggemarnya itu sampai Sampai sekarang. masih fenomenal banget ya kan. Iya. Luar biasa. Bagaimana Nah, kalau gitu langsung? ini dia Lia, bintang kehidupan. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri.
semuanya dulu yuk. dong. Biar meriah gitu ya kan. Terima kasih untuk yang sudah hadir di sini pastinya. Sangat ramai sekali ya. Iya. Tapi tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada ya bener kan. banget ya. Yang pastinya itu yang wajib sekali kita patuhi untuk saat ini. Benar ya kan? sekali. Dan juga sahabat kreatif pemirsa RRI Net, kita masih di live music di LPP RRI Melabo. Masih bersama dengan Nanda, Meiza, ada Ajri dan juga ada Lia atau Cut Aprilia ya. You have any question untuk dia selanjutnya? Itu adalah tadi sebuah lagu bintang kehidupan, dan yang pastinya semua orang itu pingin bintang kehidupannya itu seperti bintang yang selalu bersinar, ya kan pemirsa? Bener gak sih? Karena nggak ada loh yang pengen kehidupannya itu redup, gitu ya, gelap gitu ya kan, suram. Dan yang pastinya buat pemirsa RRI Net dimanapun berada, untuk kesempatan hari ini tentu saja next nanti kita bakal lanjut lagi dengan lagu-lagu lain, tapi kita mau ngobrol lagi boleh ya bareng Lia. Lia, kita mau tanya-tanya lagi nih sama kamu. Untuk yang ngomong-ngomong nyanyi, kamu selama ini pengalaman nyanyinya itu udah seperti apa dan udah selama apa? Apa dari kecil kah atau cuman baru sekarang suka nyanyi? Nah, boleh nggak cerita sama kita? Kalau pengalaman mengikuti lomba tuh udah sering, tapi hobi nyanyi itu emang dari kecil. Dari kecil udah pinter nyanyi? Dari kecil belum nampak sih bakatnya. Baru nyanyi potong bebek angsa mungkin gitu gini, ya? Mungkin gini, pertama kali ikuti lomba nyanyi umur berapa? Umur berapa? Lupa umur berapa, lupa tapi kelas berapa? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Itu dulunya nyanyi dalam rangka apa? Di sekolah atau ada apa acara? Ada lomba gitu? Atau ada apa gitu? Lomba, atau ada sih? FLS 2N. LS 2N. Oke. Itu dapat juara nggak? Dilombain antar sekolah atau cuma menampil sebagai bintang tamu? Sampai provinsi sih itu. Seprovinsi. Seprovinsi ya? Bawain lagu apa dulunya? Lagu Tulus. Gajah. Lagunya lagu bebas ya? Lagu Tulus judulnya? Ditentuin juga sih. Oh, ditentuin ya? Lagu Tulus tadi judulnya apa? Gajah. Oh, Gajah. Waduh. Gak enak ya? Kalau Gajah jangan lihat Kananda dong, ntar dia tersinggung nih pemirsa. Tulus Gajah. Gitu. Tulus Gajah gitu kan. Oh, jadi itu lagu kalau LF2N itu lagunya bebas ya ternyata ya? Ditentuin juga. Oh, ditentuin juga. Nanti tinggal pilih. Oh, tinggal pilih. Kayak mungkin kayak acara kita bintang radio juga ya. gitu, ditentuin, ntar langsung dipilih gitu ya. Menang nggak pada saat itu? Alhamdulillah menang. Alhamdulillah. Juara berapa? Juara 3. Boleh terbukti ya. makanya. Terbukti makanya. Itu kalau itu kan diikuti oleh seluruh provinsi ya kan. Terus kemarin itu lombanya di mana itu? Di kantor dinas pendidikan. Di Melabuh atau di? Dia diseleksi dulu di sini. Oh, diseleksi dulu di sini. Pas di sana di provinsinya? Enggak nyampe ke provinsi. Oh, karena juara 3 ya. Di sini. Oke. Tapi luar biasa juga lah ya. Bahkan juara 3 kayak gini loh. Iya, bagus banget ya kan. Luar biasa sekali Next ya. nanti ikut bintang radio, karena kalau kemarin kan dia belum bisa karena umurnya masih di bawah gitu kan. Iya, sama kayak aku dari tahun ke tahun mau ikut bintang radio selalu nggak bisa. Iya, karena umurnya masih di bawah terus ya. Enggak, memang nggak bisa nyanyi. Oh gitu. Enggak, aku mau tanya lagi nih. Aku mau tanya kalau misalnya penyanyi favorit, kamu punya penyanyi favorit siapa? Misalnya siapa gitu idola kamu? Syahrini atau apa gitu kan? Siapa misalnya? Semua sih. Semua kamu suka? Oh, kamu nggak ada yang spesifik yang kamu favoritin? Atau yang menjadi Nggak ada, suka aja ya? Referensi kamu untuk bernyanyi gitu ya kan? Ada nggak? Raisa sih. Raisa ya. Okay. Suka sama lagu-lagunya ya? Ya. Pinter nggak lagu Raisa? Pinter dong ya. Yang namanya aja ngefans pastinya ada salah satu lagu yang bisa ya. Berarti dia suka Raisa kalau untuk penyanyinya ya. Penyanyinya ya. Ini Raiso mundur dulu ya. Mundur dulu. Raiso ya. Jadi ini aku juga mau tanya lagi, kalau misalnya tadi kamu ngefans dengan Raisa ibaratnya dan kamu suka semua lagu, tapi kalau untuk genre kamu lebih kemana sih kalau misalnya genre pop, apa dangdut apa? Oh, pop.
Kalau mama dangdut ya. Jadi berarti ngomong-ngomong nyanyi, berarti Lia sendiri udah bakat nyanyi itu turun temurun dari ibu atau dari ibu berarti ya? Ibu berarti suka pintar nyanyi juga ya? Iya. Yang ngajarin Lia sendiri berarti ibu? Ibu. Oh, Ibu. luar biasa. Berarti mentornya ibu sendiri ya? Harusnya tadi jadi nggak perlu bayar banyak orang gitu. Iya, harusnya tadi ngefans yang pertama sama ibu. Iya. Udah bisa belajar gratis gitu kan. Iya. Ada lagi mungkin nanti kalau misalnya nggak menang diginiin nggak sama ibunya? Ih, kamu malu-maluin gitu. Enggak ya? Oh enggak, kirain kan, kirain. Baik, kalau misalnya begitu sahabat kreatif dan juga pemirsa Rinet, tadi kita udah tahu juga kalau misalnya salah satu yang dia ngefans itu Raisa, luar biasa. Jadi nama kita memang tidak ada di situ. Enggak. Benar. Jangan samakan Lagi-lagi kita aku dengan kecewa. Raisa. Kamu udah punya pacar belum? Oh ya. Kamu udah punya pacar belum? Jangan lihat ibu, nggak apa-apa. Kamu jujur aja sama aku, udah punya pacar belum? Nggak ada. Gak dikasih pacaran sama ibu? Belum dikasih. Oh, belum dikasih. Gitu. Bisa kalian ini gambarkan sendiri gambarnya kayak gimana ibunya ya? Canda, Mungkin Bu. belum dikasih lampu hijau, lampu kuning udah Bu ya? Kan masih Belum sekolah. juga, oh gitu ya. Kan masih sekolah. Tadi aku cuman itu tanya untuk lucu-lucuan aja. Iya. Karena aku juga dulu masa SMA aku nggak pacaran. Oh gitu ya? Bukannya mantannya Aku banyak? polos dulu. Oh, gitu. SMA tuh aku masih ngapain ya? Mungkin masih ngapain lah gitu. Iya, Nggak masih ada tuh. guling-guling di tanah. Gitu. Cuma bedanya sekolah dulu sama sekolah sekarang. Kalau sekarang kan kita kayak kamu sekarang juga mesti harus daring kan? Masih harus daring sekolah. Masih harus daring juga gitu. Apa sih ada kendala nggak kalau misalnya sekolah daring? Kemarin sempat masuk online, masuk tatap muka. Tatap muka. Tapi kan karena emang di Melabuh nih lagi zona merah. Lagi up ya gitu ya. Jadi di daring lagi, offline lagi sekolahnya. Offline lagi. gitu. Kalau kendala, kamu punya kendala sendiri nggak kalau misalnya sekolah? Atau bahkan sekarang ada juga ya Mei dan juga sahabat kreatif pemirsa Rinet. Aku tanya di lingkungan tempat tinggal aku, Iya. lebih enak sekolah tatap muka atau daring? Daring lah. Oh. Banyak loh anak-anak sekarang Iya. jawab gitu. Iya, Iya, iya. Kaget. lebih- Oh, daring. Ternyata Iya. ada yang suka daring, tapi ada juga yang nggak suka daring. Iya, benar. Mungkin Iya. kalau yang Memang ada perbedaan karena kalau anak-anak yang malas sekolah itu emang sukanya daring. Iya. Iya kan? Ini ya dengan handphone gitu ya. Iya, Tapi kalau dengan kamu sendiri handphone. suka yang daring atau enggak? Daring. Suka daring juga ya. Plus minusnya daring apa sih? Karena di masa kita, apalagi masa ajri ya, Iya. Itu belum boro-boro kenal daring loh, Internetnya iya. udah ada Ji. Belum. Kalau kita mah udah main Facebook pada saat itu ya. Iya. Canda. Gimana? Plus Kalau, minusnya? Enaknya ya, enaknya. tuh bisa di rumah ngerjain tugas. Oh iya sih. Terus Lebih bisa santai mungkin ya. contek di Google. Oh gitu. iya. gitu. Jadi bisa banyak belajar Nah, sendiri. ternyata gitu loh ya jawabannya ya. Kenapa Gitu. suka daring ya? Oke. Tapi ada juga sebagian siswa-siswa Enggak, kalau enggak enaknya. Kalau enggak enaknya enaknya apa? dulu tadi kan enaknya. Kalau enggak enaknya? Nggak enaknya ya paling nggak bisa ketemu sama teman. Oh iya, guru. sepi. Nah itu kadang-kadang juga keluhan loh bagi siswa-siswa gitu ya. Kalau misalnya sekolahnya daring, pasti rindunya sama teman, sama guru, Iya. sama bermain di sekolah. Lingkungan atau rindu sama uang Uang jajannya jajan, kali ya. iya. Kayaknya itu yang penting ya kan. Karena zaman aku dulu kalau nggak sekolah nggak ada, jangan harap uang jajan. Uang Jajan mulu gitu. Pergi sekolah gitu ya. Lebih parah loh ibu aku. Tadi kamu nyanyiin Iya. lagu Bintang Kehidupan dari, Nika Ardila. ada nggak lagu lain yang kamu bisa dari Nika Ardila? Lupa, tapi kalau misalnya dengar lagunya mungkin bisa. Bisa. Mungkin ya? bisa. Oke, aku juga mau tanya satu lagi. Kamu punya medsos? Punya. Punya medsos. Kamu kalau misalnya itu apa tuh sama satu lagi apa? YouTube ya? Kamu punya channel YouTube untuk cover-cover lagu kayak gitu? Enggak. Kayaknya harus deh setelah ini. Iya. Mm-mm, Pernah karena bagus nggak? tuh. Kalau di YouTube kan emang udah ini ya. Kalau misalnya di Instagram sendiri pernah cover lagu nggak? Pernah. Atau Oh nyanyi-nyanyi ada aja IGTV ya? ibaratnya gitu ya? Enggak sih, lebih ke cover aja terus nggak ada muka gitu. Oh gitu, Oh, cuma suara aja. Suara aja. Penasaran dong orangnya, pas lihat, oh Korea ternyata gitu. Jadi kayak Iya. gitu sahabat kreatif. Kenapa aku tanya medsos? Karena di zaman sekarang itu medsos sangat berpengaruh Iya. ya, sangat berpengaruh. Nggak bisa hilang dari kita gitu ya. Benar. Dan kita juga Pro2 punya medsos sahabat kreatif. Jangan lupa follow medsosnya Pro2 Melabu di Iya, Facebook. Pro2 Melabu. Facebook juga Pro2 Melabu. Kita simpel-simpel Iya. aja. Kalau Instagramnya Meiza apa? @meiza underscore cutpol. Tuh kan, wajar dia. Instagram sendiri aja lupa ya Instagram kan. sendiri aja dia nggak hafal. Ya kalau kamu Instagramnya apa?
Biar di follow nanti sama Sahabat Kreatif Indonesia yang mau kepoin kamu, yang mau DM kamu, nanti mau ngajak kamu apa nyanyi bareng online atau apa. Instagramnya kamu apa? @icut_Aprilia. Oke. Nah, kesempatan nih. Mana? Langsung di follow kan? Itu cara modus paling asik ya. Iya gitu ya. Oke. Untuk mencari teman biar baru. Biar kelihatan modus. Ini Instagramnya apa? Tanya dong. Apa Instagramnya? Di bawah katanya. Enggak, takut Meza pula yang follow nanti ya. Oh ya gitu ya. Nggak boleh dong Mei. Nggak menghargai kamu ya. Nggak boleh ya. Jadi kayak gitu Sahabat Kreatif ya. Tetap ya terus bersama dengan kita. Kamu masih ada yang mau ditanya atau apa? Next nanti aku banyak pertanyaan lagi. Boleh, yang pastinya untuk Lia. Coba tanya dulu satu aja dulu sekarang. Apa ya? Tadi katanya banyak, tapi kok mikir ya? Aku mau tanya ini deh. Kalau misalnya yang tadi kan aku udah tahu dia favoritnya siapa, gendernya juga apa. Ya udah aku aja yang tanya. Enggak, kalau misalnya YouTube dia nggak punya, nanti kita buatin. Semoga mana tahu nanti abis ini meledak ya kan? Benar ya kan? Mana bagus. Iya, karena kalau udah kayak gini udah mulai nih, ya kan? Buat YouTube cover lagu. Nah, karena walaupun apa namanya sekarang ada juga yang cover lagu itu kalau misalnya terlalu sama juga nggak boleh gitu ya kan? Iya sih. Cuma kalau cover kan dia beda aransemennya. Jadi kedetek di YouTube-nya nggak akan di band-nya. Iya benar. Nah, kalau hobi Lia sendiri itu apa sih? Selain bernyanyi? Yang lain misalnya selain nyanyi? Nari. Berarti pintar nari ya? Kenapa suka nari juga? Nyapu ngepel katanya. Itu juga nari hobi. ya? Enggak, itu bukan hobi. Memang udah takdir gitu. Setiap hari harus nyapu ngepel. Cuci piring gitu ya? Terus ada lagi? Terus selain nyanyi, nari apa? Gak ada. Kamu memang lebih suka ke seni ya? Iya. Oke. Mungkin mengalir dari darah ibu kali ya. Iya, lebih suka seni ya. Lebih tahu aktif juga sih aku lihat ya. Luar biasa. Kamu hobinya apa? Kepoin Instagramnya dia kali ya. Baik Sahabat Kreatif, kalau begitu Sahabat Kreatif dan juga pemirsa RRI.net, kita lanjut yuk lagu ketiga. Abis lagu ketiga nanti bakal banyak lagi pertanyaan yang bakal kita coba tanyakan ke Aprilia sama Ajri juga. Nanti kita bakal tanya ya. Kita juga ngobrol-ngobrol nanti sama Ajri ya. Kenapa sih mau temenin Lia hari ini gitu ya? Ada apa ternyata di antara mereka? Hah? Gitu ya. Tunggu sesaat lagi. Kita keluarkan ibunya dulu ya. Jadi untuk sekarang kita mau lagu apa lagi Mei? Nah nextnya sekarang kita bakal dengerin nih pemirsa salah satu lagu yang dulu dipopulerkan sama Pance. Judulnya? Tak ingin sendiri. Tak ingin sendiri. Asik. Aku tak ingin sendiri. Bukan, itu BCL. Oh itu BCL ya. Ya udah deh pemirsa, daripada Meza nggak pintar nyanyikan, kalian ketawain di rumah. Ya udah kita dengerin Lia aja, oke? Stay tune. Please. Aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa, kau kasih, kau sayang. Aku masih seperti yang dulu
bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih ku rasa. Kau kasih, kau sayang, kau kasih, kau sayang. Sahabat kreatif dan juga itu pemirsa dia. RRI Net se-Indonesia, itu dia tadi. Malam ini tak ingin aku sendiri gitu Iya, ya. aku mau Kalau narik kamu tadi yang mana lagunya? Kalau tadi aku Bintang Kehidupan. Enggak, kalau tadi kamu yang tak ingin sendiri yang BCL Oh gimana? iya, aku lupa iramanya karena buat sendiri. Dia lupaan mulu. Iya. Dia selalu lupa. tapi- Baik, sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net, Iya. balik lagi masih bersama dengan Anda, Meza, ada Cut Aprilia dan juga ada Ajri. Ajri. Ya, kalau misalnya lagu Aku Tak Ingin Sendiri itu juga salah satu lagu yang paling sering kalau Iya. misalnya teman-teman di kantor itu pada karaoke ya. Iya benar ya. itu. Karena emang kalau lagu-lagu zaman itu banyak yang minatin ya Nanda ya. Apalagi Pance tadi. Nah, itu Terus dari Pance juga kan tadi, Nike Ardila, Lia ya? Iya kan? Dari Pance tadi ya. Pance, apalagi lagu Pance itu banyak loh. Kalau ada acara-acara di keyboard, nah lagu Pance itu laris tuh, laris Di manis. kondangan-kondangan Kondangan-kondangan ya maksudnya ya. Iya. Ya, dan itu tadi salah satu lagu yang udah dibawakan oleh Lia dan juga Ajri. Iya. By the way, gimana Lia sejauh ini aman? Aman dong ya. Kalau misalnya lagi ya kita balik lagi kalau misalnya kita bercerita sedikit juga tentang pengalaman-pengalamannya Iya. Lia. Pengalaman yang paling berkesan pada saat selama seumur kamu ikutan lomba itu yang paling berkesan buat kamu ada nggak sih? Kalau ada di mana? Yang kayaknya ini berkesan banget nih pada saat Iya. nyanyi ini bener-bener kayak, aduh ini lagu yang aku suka, Iya. terus juga performnya aku juga lagi moodnya enak banget dan segala macam, ada nggak? Pas lomba FLS 2N tahun ini. Tahun ini? Ya. Oh, berarti itu setiap masih- tahun ya? Iya kayaknya tahun ini. 2021? Iya. Iya. 2020. 20. Tahun lalu ya berarti ya. Berarti di tengah pandemi dong, di lagi-lagi saat Iya. pandemi. Oh tetap dilaksanakan juga ya? Tapi melalui video Virtual. gitu. Oh virtual juga, nyanyinya juga virtual. Upload video atau nyanyi via Zoom kayak gitu? Upload. Oh upload videonya, Di jadi YouTube. kamu rekam dulu, habis itu baru kamu upload videonya. Itu penilaiannya di mana? Kan upload di YouTube. Oh, Nanti di YouTube. linknya kirim ke jurinya. Oh gitu. Kan ada itunya. Oke, jadi kalau misalnya anak-anak sekarang, sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net itu sudah terbiasa dengan yang kayak gitu ya, Elektronik, yang ya secara kan? virtual, Virtual. itu entah ujian atau Iya. entah apa juga dilaksanakan. Karena kayaknya secara untuk virtual. zaman sekarang kita emang dituntut untuk lebih ya, lebih pintar menggunakan alat-alat elektronik Ya, dan juga untuk tujuan yang bermanfaat ya. Iya benar sekali ya kan. Apalagi sekarang juga pemerintah lagi usulkan 5G ya kan. 5G Itu untuk juga jaringan untuk masyarakat yang lebih Indonesia kencang. kita juga lebih canggih lagi menggunakan yang namanya layanan-layanan internet dan juga yang pastinya ya elektronik kayak gitu ya Kakak Nanda ya. Oke, Ya. kalau misalnya kita kembali lagi ke pertanyaan sosmed, sosial media, seberapa besar sih peran sosial media bagi Lia sendiri di usia Iya. Lia yang memang masih sangat muda sekali, 16 tahun ini? Iya. Menurut Lia apa efek positif dan efek negatifnya dari bersosmed? Positifnya dulu ya. Positifnya Oke. dulu, Kalau positifnya tuh bisa menghibur gitu. bisa menghibur. Dengan video-video yang Mm-mm. di sosmed gitu. Tapi kalau negatifnya apa ya? Apa Banyak ya? berita hoax gitu ya. Kamu suka kalau misalnya bersosial media, katakanlah mungkin di Instagram atau di platform lainnya, yang biasanya kamu menghabiskan waktu untuk
Instagram tuh untuk melihat apa sih? Kan banyak orang kayak misalnya mungkin melihat dagelan-dagelan, banyak juga orang kayak melihat news, ya berita atau ya melihat apalah segala macam. Karena kan setiap orang kan punya hobinya sendiri. Kayak aku suka belanja, liatnya fashion terus gitu ya kan. Aplikasi belanja online full dong di handphone ya. Iya, jadi kalau misalnya lihat berita, dia suka berita terus gitu ya kan. Nah kalau Lia apa nih? Sering pantengin atau artis-artis apa gitu? Di Instagram kan. Di Instagram tuh misalnya ada yang menarik di beranda gitu kan. Tekan aja terus nanti dia scroll gitu. Oh gitu. Jadi kamu secara random aja gitu ya, nggak ada spesifik yang kamu harus telusuri. Paling lihat sama fashion ya. Namanya aja perempuan Nanda ya kan. Kalau aku sih suka lihat berita sih, berita sama yang lucu-lucuan gitu. Karena biar lebih menghibur gitu ya kan. Iya, sama supaya tahu aja lah berita terkini tuh kayak gimana, misalnya seputar kita gitu kan, seputar lingkungan kita dan segala macam. Dari tadi Ajri kita cuekin terus ya. Kamu ada yang mau ditanya nggak sama Ajri biar aku kasih mic-nya? Iya ada sih, karena yang pastinya nggak boleh kita diemin aja, karena sayang kan suaranya itu bagus. Kalau misalnya dia nggak bersuara nanti. Karena dia juga ini udah pernah kemarin itu pada saat live musik yang kemarin itu view-nya lumayan udah naik terus loh ya. Iya, gitu ya. Iya, kamu yang apa? Apanya di situ ya kemarin? Oh pianonya. Nah kamu lumayan serba bisa juga nih, bisa piano, bisa. Iya makanya kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Ajri ya. Oke, ini aku kasih ya. Say hello dulu aja. Ajri apa kabar sih untuk hari ini? Ada mic satu lagi ini. Ya adik mic, boleh, nggak apa-apa. Ini aja dulu. Iya halo. Halo, gimana kabar kamu setelah sekian purnama gitu ya? Muncul lagi di RRI Net. Karena udah pernah ya sekali kemarin itu ya? Udah, waktu di kolam renang kita kayak gosong semua gitu ya berasa itu kan. Di kolam renang ya? Berarti jumpa pertama di kolam renang ya? Iya, itu pengalaman yang paling menarik kalau menurut aku karena syutingnya juga siang bolong. Oh gitu ya? Untuk mendapatkan lighting yang sangat amazing. Jadi kalau nggak dilihat, aduh kasihan banget akunya kalau nggak dilihat gitu kan. Gitu ya? Jangan lupa ya, makanya di subscribe channel RRI Melabuhnya gitu. Sekarang aku mau tanya, gimana kok bisa ketemu dengan Icut? Icut Aprilia atau Lia? Udah lama sih dari 2019 kayaknya, 2019 pertengahan. Itu pun ketemunya kebetulan sama ibunya. Oh sama ibunya. 2019 bukannya dia masih embrio? Enggak ya, dia tahu. udah besar dong Nanda. Iya, udah SMP. Oh iya, oke. Jadi ketemunya dari 2019 itu jadi udah lama kenal atau udah sering mengiringi si Lia nyanyi juga enggak? Enggak sih, baru pertama. Ini baru pertama kamu ngiringin dia? Iya, kedua ya. Luar biasa. By the way, kamu kan ini apa tuh namanya? Kamu kan apa tuh namanya? Iya tentara kan. By the way, itu kalau misalnya di tentara kita udah pernah tanya, misalnya ada waktu, ternyata ada juga waktu luang untuk belajar kayak gini kan, musik kayak gitu kan, terus juga belajar alat musik yang lain. Cuman aku mau tahu ada berapa alat musik sih sebelumnya yang bisa kamu pelajari, yang bisa kamu kuasai? Paling untuk alat band untuk semuanya sih, untuk kayak sombong banget ya. Luar biasa ya. Gak kebayang deh kalau apa aja nggak bisa. Yang paling suka? Yang paling difavoritin? Sebenarnya lebih suka main alat musik yang banyak orang yang sering dengerin kayak apa piano itu? Gitu, piano. Piano. Tapi kalau boleh tahu kenapa bisa menguasai semua alat musik kayak gitu? Kenapa belajarnya kapan kan? Iya, belajarnya kapan? Apa sebelum menjadi tentara kah atau setelah lulus setelah menjadi tentara gitu? Karena kalian nggak tahu kan basicnya itu adalah seorang tentara. Dia tentara loh ini. Iya. Pertama tuh yang paling katanya sih ya, kalau musik tuh kayak keturunan emang keturunan musik. Keturunan musik gimana tuh? Gimana turunan musik? Turunan itu kan dari bapak. Turunannya dari kita. Maksudnya ada ininya, ada keturunannya. Misalnya di keluarga pada suka musik ya. Iya, suka musik. Yang kedua apa ya? Ya senang aja gitu kalau lagi bete main musik gitu. Oh gitu. Berarti kalau di asrama kalau lagi sendirian, lagi galau, itu main musik gitu ya? Iya. Kamu bisa galau juga ya? Kalau galau tidur sih. Oh gitu ya? Iya ya, salah satu itu tips tuh loh. Salah satu cara membunuh kegalauan tuh memang dengan tidur. Tidur ya, biar nggak keingat lagi ya. Iya. Kalau Nanda kayak gimana kalau untuk memberantas kegalauan yang sering terjadi? Aku ketemu banyak orang aja. Kayak ketemu kamu. Kalau ketemu kamu galau hilang ya kan? Lupa terus soalnya. Gitu ya. Nah kalau Lia sendiri pernah galau nggak?
Hah? Pernah galau nggak? Dia pernah galau nggak? Lihat Pernah liriknya galau ke sana loh. nggak? Pernah galau nggak? Dia gini lihat ibunya. Pernah galau nggak? Dia lihat ibunya gitu ya. Enggak ya? Pernah galau nggak? Misalnya nggak Galau mesti tugas. pacar sih. Galau tugas. Galau karena Iya tugas kalau ya. iya kalau anak sekolah mah gitu. Biasanya tugas pelajaran apa yang digalauin? Matematika. Sama dong. Tapi rata-rata Matematika. memang kalau orang yang misalnya orang yang mungkin suka sunni yang aktif apa, aku nggak judge semua orang ya, Iya. tapi kebanyakan yang aku ketemu, cuman aku tanya kamu apa pelajaran yang paling kamu nggak suka dulu masa-masa sekolah? Pelajaran yang paling kamu nggak suka? Matematika. Sama Iya, kan? sama kan? Kalau Kak Meza? Kalau zaman dulu aku suka matematika karena kan nilai matematika aku alhamdulillah bagus. Tapi kalau sekarang kamu tanya aku pelajaran matematika, Nggak aku bisa. nggak bisa lagi, udah lupa. Berarti enggak EQ aku itu apa berada di atas pada saat lagi belajar aja gitu enggak kan? pelajaran yang paling kamu nggak suka? Apa ya? Iya kayaknya Perasaan dijawab sama penonton kayaknya semua nggak suka deh ya. Karena kalau aku juga kalau dulu setiap matematika nih sahabat kreatif ya itu selalu ada pasti aku mengikuti ujian ulang dan itu nggak Iya. sekali, berkali-kali. Yang enggak ya. Cuma aku yang sombong sedikit ya, suka matematika Kamu ya. pinter kalau Kan aku kemarin matematika. itu pernah foto ijazah yang nilai matematika aku 9. Oh iya ya. Iya ya. Iya. Baru tahu loh ternyata Tapi kalau jangan tanya sekarang karena udah lupa, udah berapa tahun berlalu itu? 9 tahun apa ya? udah Enggak nggak usah lah, disebutin udah. nanti Oh orang iya. ngira-ngira Oh umur iya. kita. Baik kalau Iya. misalnya kembali lagi ke Ophelia, nanti kita tanya lagi ke Oke. ini karena masih banyak sih pertanyaannya untuk Iya. beliau ini gitu Iya. kan. Ini hari ini izin ya. Iya. Izin disebutin dulu satuannya boleh kali ya. Iya. Disebutin bisa, sebentar Sa. Izin Pak. Disamperin mungkin teman-temannya yang lagi dengerin. Sekalian aku mau tanya apa kabar kolam renang nih, udah Oh, pandemi gitu ya. kan. Nah, coba. Atau nanti bisa gratis ke sana sekali ya. Di mana sih tugasnya sekarang di mana disebutin aja. Di Batalion Infanteri 116 Garda Samudra. Nah, Gitu ya, horat gerak kan. Jadi aku mau tanya apa kabar sekarang kolam renang? Kalau kolam renang di sana kan ada kolam renang yang memang khusus untuk latihan renang Iya. gitu kan, dan terkadang Masyarakat open untuk common kan untuk umum. Sabtu Minggu ya? Atau- Tutupnya cuma hari Jumat doang. Kalau Oh, sekarang gitu. masih buka nggak sih? Masih. Masih buka walaupun pandemi. Ya masih cuma kan dibatasi. Dibatasin ya. Ada ininya, ada prokesnya juga. Oh ada prokesnya juga gitu. Udah lama banget aku nggak ke situ. Terakhir berarti Iya. syuting live musik di situ 2 tahun yang lalu ya? Iya, 2019 9 dong. Duh, masa sih 2019 18? Ya nggak sih? 19. 19? Ini 19. Oh iyalah 2 tahun yang lalu lah berarti. Udah lama gak pengen berenang juga sih. Kan aku atlet renang by the way. Emang kamu pintar berenang? Pinter dong. Pintar ya? Gaya langsung menyelam ya. Kayak batu. Gaya apa? Iya gaya batu dijawabnya. Gak by the way aku bisa berenang. Cuman gak yang bisa-bisa banget. Tapi dulu itu salah satu kalau misalnya aku suntuk atau nggak tahu kemana aku ke situ. Nah aku mau tanya olahraga favoritnya kamu apa sebelum kuliah nanti? Olahraga di apa nih? Olahraga favorit. Oh, bola sih bola. Sepak Dia lebih suka ke bola kaki, sahabat kreatif. Tadi dia bisa menguasai hampir semua Alat musik. dan itu Iya. luar biasa. Biola bisa nggak? Biola? Biola bisa dikit-dikit. Bisa sih sedikit. Kayaknya semua bisa ya. Sedikit ya. Yang nggak bisa apa? Rapai geleng kali ya, nggak bisa ya? Bisa nggak Rapai? Bisa nggak Rapai? Rapai alhamdulillah pernah juga PKA pernah ikut. Iya. Bisa juga. Oke. Aku taunya dari salah satu teman yang katanya pas nonton dia, oh itu kan yang ini yang ada di PKA juga gitu. Oh gitu. Berarti beraktivitas di dunia musik ini dan juga seni itu udah lama ya? Walaupun sebelum Sebagai tentara. Memang atau ada sebelumnya? Ada waktu khusus atau kayak gimana? Sebenarnya waktu di PKA tuh kalau ikut organisasi besar gitu kayaknya baru pas jadi tentara ini sih. Oh Oke. gitu. Baru pas di sini bukan pas jadi tentara, baru pas di Aceh ini. Pas di baru. Aceh. Oke. Emang aslinya mana aslinya sih? bukan Aceh ya? Aku asli Bekasi. Oh Bekasi, gitu. Iya. hampir dekat lah sama Australia, sahabat kreatif ya. Enggak masih Indonesia. Jadi itu Iya. berarti ada waktu khusus ya? Enggak? Atau enggak apa-apa memang diizinin? Enggak sih sebenarnya itu ini ya, kita aja. Pinter-pinter. Hobi aja sih. Oh, gitu. Sebenarnya hobi sih bukan sampai ngedalamin itu sebenarnya ya udah hobi aja. Oke. Bisa ini Berarti kalau- kalian itu juga dikasih waktu luang ya untuk bermusik, untuk melakukan dan mengembangkan hobi-hobi tersendiri gitu Iya ya? benar. Oke.
Kayak gitu sahabat kreatif. Jadi jangan pernah berpikir kalau misalnya seorang tentara atau juga polisi itu mereka kaku banget. Enggak kok, santai. Mereka juga bisa alat musik dan banyak dalam segala halnya gitu. Seru. Nanti kita ngobrol lagi, ya kan? Kita mau dengarkan lagi nyanyi yang selanjutnya, lagu yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Lia dan juga diiringi oleh Ajri. Selanjutnya kita langsung perform aja, nanti baru kita sebutin judulnya apa dan segala macamnya. Silakan dikasih dulu mic-nya. Baik sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net, sebelumnya aku mau promo dulu. Jangan lupa untuk download RRI Play Go di smartphone-nya kamu. Caranya, nah ini nih yang paling tahu caranya nih. Kesana kameranya. Kesana kameranya. Caranya gampang banget ya pemirsa RRI Net. Pastinya Meza yakin kalian itu udah pada download semua yang namanya RRI Play Go. Cukup download di Play Store dan juga App Store sahabat kreatif yang ada di smartphone. Dan yang pastinya langsung aja klik RRI Play Go-nya, pilih deh. Kalian bisa dengerin radio, kalian bisa nonton di sana, kalian bisa baca berita dan semuanya ada di RRI Play Go. Jangan lupa download ya. Iya, hanya dengan sentuhan jari. Jadi kamu bisa dengarkan RRI se-Indonesia mulai dari program 1, program 2, 3 serta 4. Terus kamu juga bisa nonton. Kayak sekarang nonton apa yang kamu dengar itu tagline untuk RRI Net. Langsung aja di menunya RRI Play Go tersebut ya. Iya, benar banget. Oke deh, Kakak Nanda yang pastinya pemirsa RRI Net juga dimanapun berada untuk kesempatan ini udah gak sabaran lagi mendengarkan suara Lia yang sangat luar biasa bagusnya. Ini dia, Lia.
Oke, well, comeback lagi masih bersama. Kok udah gelap ya? Hah? Gelap. Gerhana matahari. Kacamata, ya. Kacamata. Dan kok juga mendung kamu? Apanya? Udah gelap atau Iya, mendung? lagi gelap ini ya. Oh gitu ya. Baik, itu dia tadi salah satu lagu yang udah dibawakan bagus banget ya oleh si Cut Lia, nama panggilnya. Luar biasa banget tadi lagunya. Emang lagu ini tuh nggak usang dimakan ini ya, dimakan nggak waktu usang gitu dimakan ya. waktu. Karena lagu ini memang selalu dinyanyiin pada saat ada acara festival juga dan kontes seperti acara kontes. Kalau misalnya audisi pasti ada aja yang membawain lagu ini, ya kan? Oke, luar biasa banget ya. Karena jarang-jarang juga kalau misalnya anak kekinian tuh yang masih ingat dengan lagu-lagu apa tuh namanya? Lama ya. Iya, lagu-lagu yang ini juga yang ada apanya, misalnya yang cinta kasih sayang terhadap orang tua gitu ya. Iya, benar banget. Apalagi lagu ini juga dipopulerkan sama Ebit GAD yang berjudul Titip Rindu Buat Ayah. Iya, kalau Ebit GAD itu lagunya ya, jangankan dia yang nyanyi, orang yang nyanyi aja tuh aku tersentuh. Iya. Aku sama tersentuh. Ya. Padahal aku ya alhamdulillahnya aku masih punya kedua orang tua sih di rumah ya, walaupun yang udah tua, masih sakit-sakitan. Cuman itu terkadang kalau dengerin lagu yang bergenre titip pesan untuk ayah atau kasih sayang seorang ibu dan segala macam, aku emang gak sanggup. Iya. Gimana gitu, pilu gitu ya kan? Bener. Karena kita merasa kayak kamu juga ya, kamu jauh kan dari orang tua kan? Seberapa sering kamu kontekan sama ayah ibumu? Every day, video call. Okay. Sedih sih, ya kan? Kita kadang-kadang kita aja yang serumah sama orang tua, ditinggal aja beberapa hari pasti teringat, ya kan? Apalagi di rumah itu cuman kita aja, misalnya kayak gitu ya kan, nggak ada orang lain. Nah itu pasti teringat. Ntar gimana kalau apalagi orang tua kita emang udah tua gitu kan? Ya, jadi itu kayak banyak faktor kemungkinan yang terkadang kita nggak mau, tapi ya kita harus mau. Namanya hidup ya, emang gitu ya Meza ya. Karena kalau nggak ada kita kadang-kadang kayak di rumah Meza tuh kan, kalau sekarang ayah Meza udah nggak bisa naik motor lagi. Jadi apa-apa itu harus kita gitu kan, yang harus aktif keluar rumah beli ini beli itu gitu ya kan. Iya, tapi ya itu dia tadi, walaupun banyak orang kalau misalnya tapi ayah itu tetap jadi pahlawan yang terbaik untuk kita Meza ya. Aku ada kayak gini, ibaratnya alhamdulillah misalnya hidup bagus kita dan segala macam, itu berkat kedua orang tua kita yang memang nggak boleh kita lupakan jasa-jasa kedua orang tua kita itu gitu loh. Karena doa orang tua adalah doa-doa yang selalu cepat banget dikabulkan ya untuk anak-anaknya. Kalau kamu paling dekat sama ibu apa sama ayah? Kalau aku sih dua-duanya Kak Nanda, karena aku kan anak terakhir ya kan, jadi aku dekat dua-duanya, sama ayah sama ibu aku masih dekat. Karena umur aku berapa ya, masih SMP tuh masih pernah juga tidur sama orang tua, kayak gitu. Aku sampai gede, bahkan sampai sekarang kalau misalnya lagi kangen sama ibu sama ayah, aku memang langsung ya mau malu gimana, kita namanya orang tua ya. Sekarang jangan kan dulu ya kan, sekarang aja kalau misalnya suami lagi pulangnya larut kan. Oh udah ada suami? Udah punya. Beda ya, aku masih sendiri ya. Jadi kadang-kadang kalau sendiri takut itu di kamar, pasti ditemanin sama orang tua kayak gitu kan. Iya. Karena aku orangnya kayak gitu, kalau lagi takut. Kalau misalnya nggak takut ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kalau aku pribadi gitu kan, karena aku juga anak terakhir dan yang paling kecil di anggota keluarga, ya aku paling dekat juga dengan ibu dan bapak. Pokoknya kalau ada apa-apa, aku tuh nggak bisa milih. Kalau misalnya banyak orang bilang kamu lebih dekat mana, kayak kamu juga, aku keduanya. Aku keduanya, lebih dekat keduanya, karena ada masa aku kalau sharing kerjaan pasti aku ke ayah. Kalau sharing ya aku ada rencana mau beli ini atau apa, pasti aku tanya ke ayah gitu loh. Kalau ke ibu aku curhat tentang masalah pribadi, misalnya lagi capek hidup, misalnya kayak gitu. Pacar aku curhat ke ibu. Gitu ya? Kalau pacar aku curhat ke ibu, karena nggak mungkin aku curhat ke bapak sama kan. Ayah ya? Iya, tapi segimana-gimananya tetap mereka berdua tuh emang saling melengkapi kita gitu kan. Kalau kamu yang paling mendukung kerjaan kamu, karir kamu misalnya, dari ibu atau dari ayah? Kan biasanya terkadang ada yang lebih mensupport. Dari keluarga ya, tetap ya. Waktu saat pengen yang jelas dari Allah lewat orang tua. Iya. Pada saat pengen jadi tentara, yang pertama support kamu harus bisa dan pasti bisa, itu siapa sih? Dari kakek. Oh kakek. Dia malah lebih dekat ke kakek. Iya. Gitu kayak ya. Gitu. Kenapa enggak dari orang tua? Orang tua nggak setuju kalau kamu
ini sebagai tentara atau gimana? Setuju, cuma nggak tinggal sama orang tua. Oh gitu. Gitu. Tinggal sama kakek nenek. Oh, tinggal sama kakek. Ada loh. Ada ya, benar-benar. Tetap itu jadi sosok orang tua juga bagi kita gitu kan. Ada yang orang itu lebih dekat sama nenek sama kakek daripada orang tua, karena ya dari kecil mungkin dulu emang besarnya ruang lingkupnya di situ. Iya, di situ gitu ya. Luar biasa sekali, tepuk tangan dong. Boleh tepuk tangan di sini karena Lia bagus banget bisa nyanyi lagu itu. Lagu itu sebenarnya kalau menurut Lia sendiri punya arti tersendiri nggak sih kalau bagi Lia? Kalau bagi kami kan tadi udah cerita yang mensupport kami segala macam, jadi udah gede kayak gini pun itu nggak bisa lekang dari ibu dan orang bapak. Tua, iya. Aku tersentuh kalau misalnya ngomong ibu dan bapak, nggak bisa ya. Kenapa ya? Aku benar-benar tersentuh banget. Karena saking cintanya kita sama kedua orang tua kita. Saking sayangnya kita sama kedua orang tua gitu loh. Kita feel so blessed. Mereka bisa bikin kita seperti sekarang ini gitu kan. Kayak kamu juga penuh prestasi. Kamu punya memori khusus nggak dengan ayah? Yang selalu ada tuh papa. Yang selalu ada papa. Oh, kamu panggilan untuk ayahnya papa? Papa. Oh, papa yang selalu support kamu gitu ya. Kalau lagu ini kamu punya arti khusus nggak kira-kira? Arti tersendiri nggak? Makna tersendiri. Pada saat kamu membawakan lagu ini? Ada. Apa? Kenapa? Kok berlinang-linang sih? Berarti bukan cuma aku aja ya bener. yang kalau ngomongin orang tua gitu ya. Bersyukurlah kita, berarti hati kita masih dilembutkan oleh Tuhan. Karena papa tuh selalu nemanin Lia gitu, bersenda di rumah. Terus pokoknya yang selalu ada tuh papa. Walaupun di sini ternyata ibu yang ada. Iya, nggak ada bapaknya. Yang selalu mendukung. Oh, yang selalu mendukung. Oh gitu. Kalau ibu yang apa ya? Yang selalu mensupport. Yang selalu marah-marahin katanya. Ya kalau misalnya bandel marahin. Iya. Kalau disuruh pilih, kamu lebih sayang ibu apa bapak? Kamu panggilnya papa. Kamu panggilnya papa. Papa kamu sekarang di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Nanti papa bisa bisa nonton lewat YouTube ya. Oke. Jadi kalau disuruh pilih, kamu lebih care atau lebih dekat yang mana antara ibu dan bapak? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kalau untuk penempatan apa untuk bapak, apa untuk ibu? Kalau kayak Bang Nanda tadi kan, Bang Nanda bilang kalau misalnya untuk kerjaan aku lebih ke papa, lebih ke ayah aku gitu kan. Terus kalau misalnya ngomong curhat aku lebih ke ibu aku. Nah, kalau kamu? Kalau curhat tuh lebih ke ibu, tapi kalau misalnya bicarain tentang cita-cita gitu lebih ke papa. Iya. Lebih ke papa. Iya, kalau papa pinginnya Lia itu mau jadi apa gitu? Polisi. Polisi. Oh, pengen jadi polwan. Kalau papa? Iya. Kalau papa. Kalau mama jadi apa, Mak? Sama aja. Sama aja ya. Kalau Lia sendiri suka nggak jadi polwan? Suka ya? Suka. Iya. Emang cita-cita juga sih. Kenangan terindah yang pernah Lia lalui nih bersama papa apa nih? Kalau dari kecil sama papa yang masa kecil yang kamu ingat tentang papa apa? Kira-kira yang, kira-kira dilibas kayak, kalau aku dilibas dulu sama papa aku kalau nakal-nakal beneran. Nah, kalau papa nggak pernah mukul. Nggak pernah mukul ya. Tapi hal yang berkesan yang pernah kamu lakukan bersama papa apa? Di masa-masa kamu kecil. Apa ya? Lupa ya. Hadiah terindah yang pernah diberikan oleh papa untuk kamu? Yang pernah diberikan oleh papa untuk kamu? Semua diberi. Semua diberi. Oke. Jadi itu memang kalau misalnya kayak Kak Meza, kayak aku, terus juga kayak tapi Ajri kamu tinggalnya sama kakek nenek ya? Itu kakek nenek nggak ini beneran kakek nenek sendiri gitu kan? Oke. Berarti kamu nggak tinggal dengan papa kamu dan ibu kamu? Oke, kalau kamu Meza sekarang masih tinggal sama ibu dan papa? Iya, alhamdulillah masih tinggal sama ibu sama bapak. Karena mereka nggak bisa jauh aku ya kan? Karena kita anak terakhir ya. Karena anak terakhir itu agak susah untuk apa ya? Untuk di outkan dari rumah gitu ya kan? Jadi harus stay di situ temenin orang tua ya kan? Karena kalau bukan kita, ya siapa lagi ya kan? Emang ada kakak-kakak memang udah berkeluarga, udah punya rumah sendiri. Jadi kalau kita tinggal semua dari situ ya kasihan dong orang tua kita ya kan. Kecuali kalau orang tua kita masih kuat itu mungkin nggak masalah ya kan, seminggu sekali pulang. Tapi kayaknya kalau udah tua tapi sayang untuk ditinggalin gitu ya. Benar. Kalau misalnya dari kecil kamu memang udah panggil untuk papa? Ya. Emang udah panggilnya papa gitu untuk papa kamu.
Ya. Oke, itu memang papa yang sekarang papa sambung atau papa kandungnya kamu? Papa sambung. Oh, papa sambung. Nah, Oke gitu. Kalau misalnya papa untuk ayah kandung sendiri kamu nggak punya memori? Iya. Nggak punya memori dengan ayah kandung sendiri? Enggak. Oh enggak. Nggak pernah jumpa atau gimana? Dari kecil ibu kan kerja, jadi sering sama nenek sama kakek. Oh, berarti kamu juga mengandalin nenek sama kakek juga ya? Oh gitu. Oke, sedih nggak? Nggak bisa bareng papa kandung? Pernah jumpa nggak? Udah jarang sih. Udah jarang ketemu sama papa kandungnya. Tapi kamu sayang nggak sama papa kandung kamu sendiri? Sama kamu panggil papa kandungnya papa atau papa? Ayah. Oh ayah. Kalau ini ayah, kalau yang papa sambung papa gitu ya. Apa punya memori tersendiri nggak ada memang? Kamu sayang nggak sama ayah kandung kamu? Sebagai anak ya saya. Sebagai anak ya sayang. Apa yang mau disampaikan sama ayah kandungnya? Kalau ayah. Hai ayah, aku udah gede, bilang gitu. Berarti Dan selama besar ini nggak pernah jumpa sama ayah lagi? Enggak. Oh nggak pernah ketemu sama sekali. Sama Terakhir jumpa sama ayah kapan? Pas acara temen. Oke. Ayah kandung kamu di mana sih? Di Aceh juga. Di Aceh juga. Oh, tapi Cuman jarang. dia udah berkeluarga. Iya, tapi itu jarang ketemu jadi ya. Sampein dong salam untuk ayah ya. Kamu udah gede sekarang, kamu udah bisa nyanyi, kamu pinter, kamu cantik banget. Iya. Kamu luar biasa. Bilang ke ayah, aku baik-baik saja walaupun aku banyak menanggung beban gitu kan. Seperti lirik lagunya tadi. Iya, ya seperti kan? lirik. Mungkin Kita kalau ada udah makna gede, tersendiri nggak kita dari? kalau udah gede pasti banyak beban. Jujur Iya. aku aja sendiri aku sedih loh. Padahal aku ibu aku, bapak aku tuh masih ada dan aku bersyukurnya semoga masih terus long lasting dengan aku sampai sekapan-kapannya Iya. gitu kan. Cuman aku terkadang selalu sedih gitu loh kalau ingat orang tua. Aku tuh pengen rasanya selalu dengan orang tua. Iya. Kayaknya power terbaik yang Tuhan berikan. Iya. Kalau aku down, kalau aku apa itu tetap orang tua. Iya. Aku yakin itu karena Kananda dia kan sering tuh karena rumah dia dengan kantor siaran kita tuh agak lumayan jauh gitu ya. Dia sering banget, aku teringat banget nih sama orang Iya. tua aku kayak gitu. Aku harus cepat-cepat pulang hari ini. Dia selalu Iya. ada feeling kayak gitu. Kayak Aku gitu ya, kadang-kadang kalau lagi nongkrong aja aku langsung teringat ibu ayah, aku langsung pulang. Iya. Karena aku benar-benar bersyukur banget karena mereka masih ada walaupun mereka saat ini memang udah benar-benar tua banget. Anak terakhir aja aku udah tua sebenarnya gitu kan. Tapi itu hal yang momen yang sampai sekarang itu coba deh kamu rasain nanti ketika kamu udah besar, kamu akan flashback teringat persis kayak lagu ini. Beneran kalau kita udah besar kita menanggung beban yang dulunya beban kita itu bisa dipikul sama kedua orang tua kita. Someday itu harus kita yang pikul sendiri. Iya, benar. Entah apapun rasanya gitu kan, harus kita yang jalani sendiri. Gak enaknya, pahitnya, sedihnya itu harus kita yang jalani sendiri. Apa kata-kata yang mau kamu sampaikan untuk ayah kandung kamu dan papa kamu? Untuk ayah kandung dulu deh, karena kan dua-duanya itu orang yang berjasa untuk kamu. Iya benar. Untuk ayah, Buat ayah, kamu sedih ya? Gak apa-apa nangis aja ya Iya. kan. Kita kan meluapkan rasa Buat isi hati mana tahu kita kangen ya kan. Buat ayah kamu mau bilang apa? Ada pesan untuk ayah? buat ayah, dia udah besar sekarang. Iya. Kalau ayah kamu lihat, anggap aja ayah kamu udah lagi di depan kamu. Kamu jangan nangis dong, Miss. Sayang dia. Gak apa-apa. Kita Sampein aja sama kalau ingat orang tua, sahabat kreatif, bersyukurlah kita jika kita punya orang tua, masih punya orang tua. Dan kita ketika kita ngomong tentang orang tua dan kita bersedih, itu bersyukurlah karena hati kita masih dilembutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena terkadang banyak orang yang nggak peduli dengan orang tua ketika dia udah besar, really don't care. Ya kan? Karena I have my own way. Sekarang aku punya apa? Ambil tisu, Meza. Kamu punya alasan tersendiri kenapa kamu bawain lagu ini. Pasti dalam lubuk hati kamu yang paling dalam, kamu pasti rindu banget sama ayah kandung kamu. Bener nggak? Kamu rindu sama ayah kandung kamu. Kapan terakhir kamu ketemu sama ayah kandung kamu? Terakhir? Pas acara temen. Pas acara? Temen, kebetulan ada ayah juga. Nah, kamu bilang apa ke ayah? Enggak sih, cuma senyum aja. Senyum aja. Kamu nggak deket sama ayah kandung kamu. Kenapa? Kalau kamu pengen bilang apa ke ayah, kita kasih ruang dan waktu.
Walaupun kamu sekarang Karena yang dari kecil rawat Lia ibu. jadi kamu memang gak ada memori dengan ayah, tapi kamu tetap sayang sama ayah kamu sebagai anak yang berbakti ya. Harus semangat ya, harus sukses, buktikan ke orang-orang. Kalaupun kita terkadang hanya ya kayak Ajri bareng kakek neneknya, kayak ini dibesarkan oleh ibunya sendiri pada saat itu sebelum ada papa sambungnya. Tapi kita jangan pernah jadiin kalau misalnya kita itu sorry to say mungkin anak yang dari maaf banget ini sorry to say mungkin dari broken home gitu kan, itu kita juga broken. No ya, kita harus kasih tahu ke mereka bahwa hidup itu tidak berhenti sampai di situ. Kalaupun kita berasal dari keluarga yang mungkin selama ini kita kurang sempurna dan akhirnya nanti kita disempurnakan oleh papa sambung kita dan segala macamnya, bersyukurlah ibu masih bersama dengan kamu terus mensupport kamu selalu ya. Tapi yang pastinya kita yakin ya, pasti setiap orang tua itu selalu mendoakan anak-anaknya itu untuk yang sukses terbaik dan yang terbaik untuk anak-anaknya. Iya, tepuk tangan dulu dong untuk Lia. Boleh. Ada mau kasih motivasi. Awas ya kalau lucu-lucuan ya, kita lagi serius ya. Timpuk loh. Buat orang yang nonton apa nih? RRI Net. RRI Net Live Music. Sorry, ngomong pakai bahasa ini nggak apa ya? Bahasa apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti terjemahin aja. Buat lu anak-anak broken home, nggak usah kecil hati. Yang nentuin nasib lu tuh bukan orang tua lu ya, tetap dari iringan doa orang tua lu, tapi yang nentuin nasib lu tuh dari diri lu sendiri. Benar. Itu aja. Kita bisa bertanggung jawab untuk diri kita dan sendiri. Satu lagi, jangan pernah benci orang tua lu, udah itu aja. Iya, itu. Kita tetap harus sayang dan cinta apapun keadaan orang tua kita ya. Terima kasih sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net. Mungkin supaya nuansanya lebih enak, kita ngobrol banyak selepas kita dengerin lagu lagi kali ya. Tapi sebelumnya kamu udah merasa enakan? Kalau kita nangis sebenarnya itu adalah salah satu rilis terbaik emosi yang harus dilepas. Nah itu bagus banget sebenarnya untuk tubuh kita. Jadi nggak boleh kita menahan. Karena air mata itu diciptakan Tuhan untuk dikeluarkan pada saat kamu sedih dan pada saat kamu senang. Jadi mau kamu udah gede, nggak boleh tuh dibilang Meza kamu jangan nangis. Nggak boleh. Nangis itu natural. Itu adalah bahasa natural yang memang Tuhan kasih ke kita. Itu nggak bisa bohong. Nah kayak gitu ya. Lagu apa mau dibawa selanjutnya? Kita happy lagi habis ini. Sampai lupa lo mau bawa lagu apa. Mungkin mau bawa lagu ibu, nanti nangis lagi aku. Udah ayah terus ibu lagi. Gak mau. Kalau ingat ibu mah lebih nangis lagi gitu kan. Yang pastinya tadi kita udah sedih-sedihan, yang sekarang kita mau kangen-kangenan. Oh kita mau kangen-kangenan. Nyambung juga sih. Untuk kangen dengan orang tua kita juga ya. Bener banget ya kan. Oke, mari kita saksikan penampilan Lia dan juga Ajri. Lagu Kangen, cover Kangen ya. Dulunya lagu ini dibawakan oleh Dewa 19. Oke, silakan.
pelukmu. Kau katakan padaku, saat ini ku ingin hangat pelukmu, dan belai lembut kasihmu takkan ku lupa selamanya. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa, sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan datang. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Terima kasih Cut Lia ya, dan juga Aceri. Kamu bagus banget ya main gitarnya ya, luar biasa. Iya, aku takut nih nggak sanggup bayar nih kalau kayak gini. Profesional banget. Hampir 11-12 nih sama gitarisnya Dewa 19 ya. gitu Salah ya. satu lagu kangen yang sampai sekarang itu masih menjadi favorit banyak orang. Aku kalau karaoke juga nyanyi lagu itu. Cuma dalam hati karaoke-nya. Baiklah. Kalau misalnya dari Meza sendiri ada makna tersendiri nggak kalau misalnya lagu kangen ini sendiri? Ada dong, yang pastinya kangen. Kangen itu sama orang-orang yang kita sayang, yang pastinya selalu kita kangenin, ya kan? Seperti tadi ya, orang tua udah pasti, sama anak juga iya kangen. Nah kan ditinggal sama teman-teman, sama saudara-saudara. Gak ada nama aku ya di situ ya? Kamu bukan teman aku? Enggak. Aku kan lebih dari teman harusnya. Oh gitu ya. Partner dong, lebih dari partner. Gitu ya. Oke deh. Gak ada nama aku Sahabat Kreatif, aku kecewa banget. Udah deh. Padahal dalam nama Kangen Dewa 19 ada nama kamu loh sebenarnya. Meza. Kalau aku nyanyiin lagu itu. Coba. Enggak usah deh. Baik, aku suka sama lagu ini Nanda, karena memang ada ketertarikan sendiri yang namanya lagu Kangen itu ya kan. Walaupun ada beberapa musisi juga yang udah recycle lagu ini tapi tetap enak aja dibawain. Iya, kan? Aku tetap sama dengerin. Kata rindumu membuat. Pasti salah. Kan salah. Udah biasa ya. Ya udah deh, aku mau nyanyi, ntar aku di ini. Jadi kita tanya sama ini Lia sama Lia aja ya. Kalau untuk lagu Dewa 19 Kangen, ini lagu yang udah lama kamu bisa atau lagu yang baru kamu pelajari dan kamu bawakan?
udah sering dengar tapi baru dipelajarinya sekarang. Kamu tahu nggak arti lagu itu apa selain kangen? Enggak, maknanya tuh kamu nggak tahu. Iya. Itu benar-benar orang yang benar-benar kangen banget tuh pengen ketemu gitu loh. Udah benar-benar kangen banget gitu loh. Cuman sekangen-kangennya kita sama seseorang yang masih bisa kita ketemui, ya masih aman lah ya. Tapi kalau misalnya kangen kita sama orang yang udah nggak ada lagi bersama dengan kita, itu yang bikin kita terkadang sedih lagi. Ini jatuhnya melo lagi, nggak usah deh ya. Ya udah. Kita harus have fun. Lagi harus have fun. Takut nanti Lianya nangis lagi, nanti ganggu suaranya. Kamu punya tips nggak? Punya tips untuk menjaga suara? Ya. Tips supaya suara kamu tetap lantang bagus kayak tadi, gitu. maksudnya. Atau sebelum on air, sebelum tampil di panggung gitu kan, ada nggak treatment khusus gitu ya kan, yang sering kamu lakukan nih? Kalau biar suaranya tuh bagus, ya jangan makan yang berminyak-minyak gitu. Jangan makan yang berminyak-minyak. Jadi makan mie take mie box tuh jarang ya? Sering. Oh sering. Oh boleh berarti kalau itu. Oh gitu. Kan nggak berminyak. Oh nggak berminyak ya? Direbus. Oh gitu. Ya udah deh nanti kita cobain. Aku udah pernah ke sana, cuma belum dikasih gratis nih. Saya bahas kena band kita nanti. Oh gitu ya. Ya sponsor. Jadi kayak gitu. Berarti nggak boleh makan yang berminyak. Kita juga nggak boleh stres ya katanya suara itu ya. Kalau latihan tuh ya secukupnya aja. Secukupnya aja. Biasanya kalau Lia sendiri latihannya itu dalam seminggu berapa kali atau pas mau ada tampil aja? Ada cara aja. Gitu ya. Tapi hari-hari kamu nggak nyanyi misalnya gitu? Nyanyi. Tetap ya. Tetap nyanyi juga supaya itu bagian dari latihan juga kan. Ya, Lia juga katanya tadi juga pinter nari, juga bisa nari ya kan. Nah pasti pernah ikut-ikut event dan juga acara-acara kan. Nari. Nah gimana nih perasaannya? Fashion show pernah juga. Juga pernah fashion show. Ya juara berapa fashion show? Fashion show sering juara 1. Luar biasa kan. Nah berarti memang apanya? Juara 1 dari 2. Kalau itu kamu kali juara 1 dari 2. Kalau gini ya ikutannya malah ratusan kan? Iya benar. Kamu tingginya berapa sih? 154 entah. Tapi lumayan tinggi kalau untuk cewek ya? Iya. Lumayan tinggi ya? Aku aja 150 loh. Kamu 150? Iya, tinggi Lia berarti. Iya dong. Iya. Jadi kayak gitu. Oh kamu juga sering banyak kegiatan fashion show selain kegiatan nyanyi ya? Kamu cerita sedikit dong pengalaman fashion show. Pertama yang ngajarin siapa fashion show? Iya. Ibu lagi. Harusnya kamu bawain lagu untuk ibu. Iya. Ya Allah. Hah? Ada gak sih lagu ibu? Oh ada. Ibuku. Kan itu ada. Engkaulah wanita. Tuh. La ilaha illallah kamu ya. Iya. Kamu mau aku cariin lagu kakek nenek. Aku buat dulu nanti ya. Oke, jadi khusus untuk Ojri ya? Iya. Jadi itu yang awal ajarin kamu fashion show ibu? Iya ibu. Ibu, tetap ibu yang ajarin kamu fashion show. Ibu tuh kayak ngedukung apapun yang kamu mau ya kayaknya ya. Jadi kamu mau kamu bilang ibu ajarin, kamu mau nyanyi ibu ya kamu bilang ibu ngajarin gitu ya. Pengalaman pertama fashion show, kamu mau ini apa? Baju apa? Apa baju bebas atau baju muslim atau ada baju khusus? Muslim tapi temanya visual. Oh tema visual, kayak gimana? Oh tema casual. Iya aku visual, kirain visual lagi zaman sekarang kan. Sekolah visual lagi. Bentar-bentar visual gitu kan. Oh gitu, tema casual. Menang. Yang pada saat pertama ikutan langsung menang. Ya. Kamu pede ya? Kecil pernah ikut tapi nggak pernah menang. Oh. Terus karena udah besar SMA jadi ikut lagi tuh. Udah banyak melihat ini ya. Melihat dari udah banyak referensi ya. Dan habis itu juga udah yang namanya kita kan kalau ikut lomba atau apa kita pasti sering banget kalah. Itu yang bikin kita suatu saat kita menang. Iya, ya itulah untuk memotivasi kita ya kan agar kita itu lebih ini lagi ya kan, lebih bersemangat lagi untuk ikut selanjutnya gitu. Kamu berapa kali ikut tentara langsung jebol jadi tentara? Sekali daftar lulus. Kok dia sombong terus dari tadi tanya grup musik. Makanya aku malas tanya sama dia. Grup musik semua bisa. Ya udah. Berarti jawabannya udah selesai. Tanya tentara berapa kali? Minimal kan orang ada bilang ada lah 3 atau 4 kali. Enggak, sekali lulus. Ya udah selesai. Iya, selesai. Berarti sekali gitu masuk ya.
Kalau itu yang hal yang Berarti paling itu berkesan. adalah keberuntungan buat dia, Nanda. Iya, boleh mic-nya mungkin hal yang paling berkesan masih kamu ingat nggak awal-awal kalau masuk tentara itu kayak gimana? Yang paling ribet Hal apa yang sih? Ada disuruh nyanyi nggak? Enggak ada. Enggak yang paling berkesan. Sebenarnya paling berkesan apa ya? Nggak ada. Pas pendidikan kali. Nggak ada kan? Kan latihannya berat-berat itu kan. Sebenarnya yang paling berkesan tuh prosesnya sih. Prosesnya. Ya intinya proses tuh nggak pernah mengkhianati hasil. Oke, dulu kamu ikutan tentara di Bekasi. Iya di Bekasi. Bekasi. Terus ditempati pertama di mana? Langsung penempatan pertama langsung di sini. Langsung di Aceh. Iya, di sini, langsung di Aceh. Gitu. Gimana perasaannya ditempatin di Aceh? Kaget ya. Shock juga ya. Ya kita terima ya. Bagian Siap dari kerjaan harus profesional. Iya kayak gitu. benar, dimanapun ditempatkan harus siap, ya kan? Itu peraturannya kan? Iya betul. Kita balik lagi ke Lia yuk. Iya. Nah kalau Lia sendiri, ini kan Lia suka nyanyi, ya kan? Sering dengar nyanyi juga. Ada nggak niat Lia itu pengen buat lagu sendiri atau pengen apa ciptain kayak gitu? lagu lah ya. Pengen ciptain lagu, ada nggak keinginannya? Belum. Belum sih. Belum ya. Ada niat Jadi kamu nggak? ada lagu sendiri kan? Kamu ada ciptain lagu sendiri kan? Biasanya kalau pemain gitar biasanya Ada ciptain ada lagu yang ciptain sendiri? lagu sendiri. Lagu pribadi. Oh, lagu Oh, sama gitu. band beda. Kalau band banyak campur tangannya yang lain ya. Kalau lagu pribadi kamu punya? Bercerita tentang Tentang cinta. tentang cinta juga, Iya. tentang kegalau-galauan juga ya. Iya. Oke. Iya. Nah, baik sahabat kreatif, Iya. kita langsung closing. Habis itu Iya. kita langsung dengan lagu yang terakhir. Kalau untuk lagu Iya. yang terakhir kita tanya-tanya sekarang ya. Habis Iya, itu kita oke. langsung closing. Oke. Ini kalau untuk lagu yang terakhir kamu mau bawain lagu apa sih? Lagunya Ari Lasso. Ari Lasso, judulnya? Hampa. Ya hampa. Judulnya Hampa. Ari Lasso judulnya Kenapa hampa? Apakah hati kamu sedang hampa sekarang? Enggak Jangan ya? lupa ya di smartphone-nya download RR Play Go, awas. Download RR Play Go. Jangan lupa channel YouTube RRI Melabuh juga. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Iya. Ya, oke. Sebelum kita ke lagu terakhir, apa sih harapan kamu untuk acara ini? Untuk semua, ada yang mau kamu sampaikan ke sahabat kreatif? Mungkin kesan dan pesan, harapan, kamu seneng atau kamu bete, kamu apa, bisa disampaikan aja. Semoga makin sukses terus gitu. Terus Acaranya bagus nggak RRI Net Live Music ini? Bagus, Bagus. Kamu menghibur. suka menghibur ya? Oke, apalagi nanti tayang nasional loh, dinonton oleh orang senasional ya. Tangan dulu dong. Ada lagi harapannya? apa ya? Itu Semoga aja. makin pokoknya Makin terus maju, berkembang, terus maju Terus berkembang. gitu. Oke, kamu punya harapan, Ajri? Mungkin boleh dari Ajri. Mewakili. Harapan buat RRI. Iya. Net ini RRI Net bukan sih? Iya, RRI Net, RRI. Harapannya semoga bisa munculin inilah, Apa? munculin apa namanya? Program terbaru. Bukan program. Sinetron. Pokoknya ada orang yang mungkin masih malu-malu, mungkin setelah dari RRI Net ini Bisa lebih pede gitu bisa ya. booming juga, harus memperkenalkan apa ya? Ya, Pak. Bahwa di Aceh Barat ini banyak juga seniman gitu. Oh, tepuk iya. tangan dong Sukses orang terus Bekasi. buat kedepannya. Ya. Amin ya. Karena ini juga nanti selain tayang di RRI Net, kita juga Iya. akan on air kan di Pro 2 RRI Melabuh. Iya, Baik, benar. kalau begitu Lia, untuk kesempatan kali ini terima kasih Lia dan juga Iya. Ajri. Untuk lagu terakhir kita langsung Iya. closing. Oke. Meiza. Yang pastinya buat pemirsa RRI Net dimanapun berada, untuk kesempatan hari ini, tentu saja semoga aja apapun yang Ini kita menghibur sampaikan ya. hari ini dapat menemani, menghibur sahabat pendengar dan juga sahabat kreatif dimanapun berada, dan lagu-lagunya ini membuat sahabat kreatif bisa bernostalgia lagi. Bernostalgia, exactly. Ya, sama lagu-lagu lama. Oke. Iya, dan juga semoga saja dapat diambil yang baik-baik, yang Iya. buruk-buruk kalian tinggalkan saja. Oke, Oke, benar tetap banget. patuhi protokol kesehatan yang ada untuk semua sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net se-Indonesia. Langsung saja kita pamit. Ada Iya. Nanda yang bertugas Dan saya Meiza. mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejamkan mata ini
hidupku tanpa dirimu? Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu? Bisa ku ingkari, engkaulah satu-satunya yang bisa membuat jiwaku yang pernah mati menjadi berarti. Namun kini kau menghilang bagaikan ditelan bumi. Tak pernahkah kau sadari arti cintamu untukku? Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu? Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan